Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gas metal arc welding sebagai prasyarat tugas besar teknik pengelasan. Dimulai dari definisinya. Gas metal arc welding atau biasa disingkat dengan GMAW merupakan salah satu proses penyambungan logam sejenis dengan menggunakan material tambahan berupa kawat gulungan dan shielding gas sebagai pelindung logam gas yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Penyambungan logam yang dilakukan menggunakan sumber panas dari energi listrik. Kawat las atau filler metal pada proses GMAW berfungsi sebagai elektroda dan diumpan ke daerah busur listrik secara kontinu selama pengelasan. Shielding gas dalam proses GMAW berfungsi untuk melindungi logam las agar tidak teroksidasi karena pengaruh udara luar. Karena logam las rentan terhadap difusi hidrogen yang menyebabkan cacat porosity, pengelasan dapat menggunakan gas argon atau AR, helium atau He, ataupun campuran dari keduanya. Karena kedua gas tersebut relatif mahal, sebagai alternatifnya biasanya gas CO2 pun digunakan. Bagian-bagian dari perangkat utama las GMAW ada 7 seperti pada gambar ini. Untuk gambar poin yang pertama, bagian tersebut bernama power source yang merupakan suatu unit mesin dirancang khusus agar menghasilkan arus yang mampu mencairkan logam las. Bagian kedua bernama unit pengumpan kawat las atau biasa disebut dengan wire feeder unit, berfungsi untuk menggerakkan kawat las atau elektroda las, sehingga kawat las dapat terus diumpankan menuju welding gun. Yang ketiga adalah welding gun atau torch sebagai pemindah arus pengelasan pada elektroda. Pada saat kawat las diumpankan secara terus-menerus, maka pada saat itu akan terjadi suatu kontak geseran listrik yang digunakan. Torch atau welding gun juga memiliki koneksi untuk mensuplai gas melalui sebuah nozzle yang berguna untuk mengarahkan gas pelindung pada busur listrik dan logam gas cair. Tabung gas adalah perangkat yang keempat, merupakan tabung yang disiapkan untuk menampung gas pelindung dalam kondisi bertekanan. Biasanya material tabung gas terbuat dari aluminium. Yang kelima adalah katup tabung, merupakan alat yang digunakan untuk mengatur keluarnya gas dari dalam tabung. Bagian perangkat yang keenam adalah pressure regulator dan flow meter yang berfungsi untuk mengatur tekanan gas yang keluar sehingga sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Pressure regulator yang ada dalam las GMAW dirancang khusus, yaitu dengan menggabungkannya dengan alat pengukur kecepatan aliran gas yang disebut dengan flow meter. Perangkat terakhir adalah kontrol kabel las dan kabel. Pada mesin las terdapat kabel primer dan kabel sekunder atau kabel las. Kabel yang menghubungkan antara sumber tenaga dengan mesin las adalah kabel primer, sedangkan kabel yang dipakai untuk keperluan mengelas terdiri dari kabel yang dihubungkan dengan tang las dan benda kerja serta kabel-kabel kontrol adalah kabel sekunder. Prinsip kerja pada pengelasan gas metal arc welding seperti gambar di sini, dimulai dengan arus listrik yang mengalir dari dan atau ke permukaan benda kerja
menyebabkan timbulnya busur listrik di antara ujung kawat las atau elektroda dan permukaan benda kerja yang diikuti dengan bergeraknya kawat elektroda secara otomatis dengan kecepatan tertentu dari gulungan kawat las ke dalam busur. Energi panas dari busur listrik akan mencairkan elektroda atau logam pengisi dan sebagian permukaan benda kerja yang kemudian bercampur membentuk kawah las cair atau biasa disebut dengan molten metal. Selanjutnya, logam las cair akan mengalami solidifikasi yang diiringi dengan transformasi fasa sesuai dengan temperaturnya. Selama proses pengelasan GMAW, gas yang keluar dari nozzle welding gun membungkus busur listrik dan daerah molten metal. Gas ini berfungsi sebagai gas pelindung logam las cair dari kemungkinan terjadinya kontaminasi dengan atmosfer lingkungan sekitar. Secara umum, proses las GMAW dibagi menjadi dua berdasarkan gas pelindungnya. Yang pertama adalah proses las MAG atau metal active gas. Pada proses pengelasan ini, gas CO2 digunakan sebagai gas pelindung dan menggunakan kawat las pejal sebagai logam pengisi dan digulung dalam rol. Kemudian diumpankan secara terus-menerus selama proses pengelasan berlangsung. Karena menggunakan gas pelindung CO2 yang bersifat oksidator, maka pengelasan ini bagus untuk pengelasan yang menggunakan gas pelindung lainnya seperti argon. Yang kedua adalah proses las MIG, biasa disebut dengan metal inert gas. Pada pengelasan ini, gas pelindung yang digunakan adalah inert gas atau gas mulia seperti argon, helium, atau helium dicampur dengan argon. Tetapi juga dapat menggunakan gas karbon dioksida sebagai gas pelindung. Untuk proses pengelasan MIG ini, biasanya digunakan untuk mengelas material yang terbuat dari aluminium atau baja tanah. Jenis cacat pada pengelasan. Yang pertama adalah cacat las takikan atau undercut. Merupakan cacat hasil las yang disebabkan oleh termakannya bahan las oleh poros pengelasan sehingga pada membentuk alur pada sisi pertemuan jalur las dengan bahan las. Cacat ini disebabkan oleh ampere yang terlalu tinggi, jarak busur atau arc length yang terlalu dekat, kurangnya pengisian, serta pengelasan yang terlalu lambat. Ilustrasi cacat undercut seperti gambar ini. Kemudian cara mengatasi cacat undercut adalah mengatur arus las yang tepat, sudut kemiringannya menyesuaikan posisi atau sekitar 70-80 derajat, kemudian mengatur atau mengurangi kecepatan pengelasan, dan yang terakhir menggunakan elektroda yang benar. Cacat las yang selanjutnya adalah cacat las penumpukan logam las atau biasa disebut dengan overall atau overlap. Cacat ini merupakan cacat bentuk logam las yang menumpuk pada sisi jalur las dan tidak menyatu dengan bahan las. Seperti ini. Cirinya adalah pada sisi jalur las tidak terjadi pencairan yang sempurna, sehingga logam las hanya menempel pada logam dasarnya. Cacat ini disebabkan oleh penyetelan ampere yang terlalu rendah, kemudian posisi elektroda tidak benar, dan kecepatan pengelasan yang lambat. Cara mengatasinya adalah menerapkan arus listrik las yang lebih tinggi, mengatur sudut las yang lebih sesuai, mengatur ayunan atau gerakan elektroda supaya lebih teratur. Kemudian ada cacat las kropos atau porosity yang disebabkan oleh adanya lubang udara yang terlihat pada permukaan bahan las. Cacat ini disebabkan oleh busur las yang terlalu tinggi, kurangnya gas pelindung, pengelasan tidak dilakukan di ruang tertutup, serta lubang nozzle terlalu kecil atau tersumbat.
Cara mengatasinya adalah mengatur tinggi busur kurang dari 1,5 kali diameter elektroda, kemudian elektroda yang tidak lembah, pastikan dengan dipanaskan dulu pada over sehingga bebas uap air. Kemudian persiapkan sambungan benda las kerja, dan pastikan permukaan yang akan disambung bebas dari kotoran. Kemudian, cacat las kurang pencairan atau lack of fusion merupakan cacat akibat logam las tidak mencair dengan sempurna, seakan-akan logam las hanya menempel saja. Cacat ini disebabkan oleh penyetelan arus yang terlalu rendah, teknik pengelasan yang salah, persiapan pengelasan yang kurang sempurna, menggunakan kawat las yang tidak sesuai dengan jenis sambungan, dan permukaan logam las yang kotor. Cara mengatasinya bisa dengan menaikkan heat input atau meningkatkan arus listrik, atau bisa juga dengan mengganti dengan elektroda dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian posisikan elektroda tepat pada sambungan, serta kontrol sudut elektroda dengan tepat. Selanjutnya adalah cacat las inklusi. Cacat ini disebabkan oleh pengotor atau inklusi, baik berupa produk karena reaksi gas atau berupa unsur-unsur yang berasal dari luar, seperti terak, oksida logam, wolfram, atau lainnya. Cacat las ini umumnya terjadi pada daerah bagian logam las atau white metal. Cacat ini disebabkan oleh arus pengelasan yang terlalu rendah, proses pembersihan slag yang kurang sehingga tertumpuk oleh lasan, dan sudut pengelasan yang kurang tepat. Cara mengatasinya adalah arus yang diterapkan sesuai dengan prosedur. Pastikan daerah lasan bersih dari slag sebelum mengelas ulang, dan sudut pengelasan harus sesuai. Kemudian saya akan melanjutkan dari Mbak Melinda. Cacat las kurang penembus atau less penetration. Cacat jenis ini terjadi bila logam las tidak menembus mencapai sampai ke dasar dari sambungan. Cacat ini disebabkan oleh yang pertama, jarak gap atau root opening terlalu lebar. 2. Heat input kurang tinggi atau arus las terlalu kecil. Ketiga, teknik pengelasan yang kurang tepat, sudut elektroda yang salah. Cara mengatasinya adalah standar gap atau root opening adalah 2-4 mm. Kedua, pembuatan groove harus tepat dan mampu menyediakan akses pada bagian bawah. Yang ketiga, gunakan arus listrik yang lebih besar. Kelebihan dan kekurangan las GMAW. Yang pertama, kelebihan las GMAW adalah 1. Karena konsentrasi busur yang tinggi, maka busurnya sangat mantap dan percikannya lebih sedikit sehingga memudahkan operasi pengelasan. Yang kedua, karena dapat menggunakan arus yang tinggi, kecepatan pengelasan yang digunakan juga tinggi, sehingga efisiensinya lebih baik. Yang ketiga, proses las GMAW memiliki efisiensi pengelasan tinggi. Hal tersebut karena tidak perlu sering mengganti kawat las. Yang keempat, bisa digunakan untuk semua jenis material serta posisi pengelasan. Kelebihan yang terakhir, las GMAW nantinya tidak memberikan hasil kerak atau slag sehingga tidak perlu proses pembersihan. Dan kedua adalah kekurangan las GMAW. Yang pertama, bisa dan bahkan sering terjadi burn back saat pengelasan berlangsung.
Yang kedua, ketika gas pelindung tidak keluar sempurna, maka bisa terjadi cacat porosity. Yang ketiga, setup pengelasan harus lebih detail untuk memberi hasil las secara maksimal. Keempat, keadaan busur tidak stabil. Dan yang terakhir, dari kelemahan las GMAW tidak dapat digunakan di ruang terbuka. Contoh produk hasil pengelasan GMAW. Proses pengelasan GMAW digunakan secara luas dalam industri karena kelebihannya dalam kecepatan pengelasan. Seperti dalam proses konstruksi kapal, besarnya kapal yang dibangun mempengaruhi tebalnya plat yang digunakan sehingga proses pengisian kampu las makin besar pula. Untuk itu proses las semi otomatis GMAW sangat membantu dalam percepatan pengelasan. Selain dalam konstruksi kapal, proses pengelasan GMAW juga digunakan sebagian besar dalam proses produksi kereta api. Ini adalah contoh-contoh produk hasil pengelasan GMAW. Gambarnya seperti berikut. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.